Oke, lalu biasa ya taruh bunyinya. Kita gosokkan tangan kita sampai panas, sampai keluar kakinya. Wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, tadi sudah dibuka dengan Kak Dea ya, sudah dites semangatnya dan juga sudah dites konsentrasinya. Sekarang terlebih dahulu untuk mengawali agenda kita pada siang hari ini biar gak ngantuk Bapak Ibu semuanya, saya meminta kepada Bapak Ibu semuanya tangan kirinya diangkat Bapak Ibu. Tangan kiri ya, yang belum membawa tangan kiri boleh diambil dulu di ruang gurunya. Sudah ya? Sudah dibawa ya. Baik, kalau sudah kemudian kita goyang-goyangkan seperti ini Bapak Ibu. Oke, sedang aja ya angkatnya, nggak usah terlalu tinggi ya, kasihan sampingnya. Oke, digoyang-goyangkan. Lebih cepat. Pasti sukses. Sekali lagi. Digoyang-goyangkan. Pasti sukses. Oke, alhamdulillah sudah lemas Bapak Ibu. Lumayan ya Mas. Lemas ya. Belum makan siang. Aduh. Ya sama kalau gitu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita dipertemukan ya untuk kita belajar bareng ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa Bapak Ibu? Ya, kira-kira sudah tahu tentang pinjermatik? Belum ya? Oh, pernah di YouTube ya, lihat ya Bu ya. Oke, nanti kita akan belajar sekaligus kita akan praktek ya tentang metode pinjermatik itu ya. Biasanya kan Aci selalu datang ke sekolah tuh. Nah, biasanya selalu meminta izin kepada Bapak Ibu semuanya ya untuk sosialisasi ke anak-anak kelas 1, 2, 3. Masa gurunya juga enggak ikut belajar gitu ya. Nah, hari ini kita dipertemukan untuk nanti kita belajar bareng tentang metode pinjermatik. Oke, sudah siap? Siap. Baik. Nah, sebelum kita lanjutkan, biasanya saya terlebih dahulu menanyakan kabar Bapak Ibu semuanya. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Lalu, apa kabar hari ini? Jawabnya Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana kalau namanya? Gini aja. Allahu Akbar. Ya kayak sholat gitu ya. Kita coba aja. Yang penting kompak ya. Kita coba dulu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita main biasa apa enggak Bu? Udah ya? Udah cukup ya? Oke. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya Bapak Ibu ya. Selain harus baik, juga kita harus selalu dalam keadaan yang gembira. Semuanya gembira kan ya? Yes. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu semuanya ya. Nama saya Muhammad Aziz Khairi. Biasanya kalau di Aji dipanggil Kak Aziz ya Bapak Ibu ya. Nah, di Aji alhamdulillahnya ya sama kayak teman-teman. Pernah jadi pimpinan cabang, kemudian dilanjut jadi bagian dari tim pusat Aji dan jadi trainer tentang metode pinjermatik ya. Oke, singkat juga perkenalan kita ya. Nanti Bapak Ibu semuanya kita akan lebih banyak membahas tentang materi kita. Nah, Bapak Ibu semuanya di sini ada yang latar belakangnya matematika nggak sih Bapak Ibu yang latar belakangnya? Ada? Gak usah malu-malu Bu, gak apa-apa Bu. Gak apa-apa Bu, gak dibully kan ya Bu ya, gak apa-apa. Kan sekolah dibully kan ya. Oke baik, mungkin Bapak Ibu semuanya, saya juga bukan background matematika ya Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin ada yang sama dengan saya juga ya. Mungkin saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu semuanya. Di sini ada yang dulu pas waktu SD, SMP itu kalau waktu pelajaran matematika itu ngantuk. Pusing. Ada nggak Bu di sini ada? Ada. Coba angkat tangan dong Bapak Ibu. Angkat tangan. Biaya pusing.
Pusing. Tapi kalau ngitung uang beneran nggak pusing ya? Kalau itu beneran ya. Oke, baik, Bapak Ibu semuanya, kita nanti akan belajar ya salah satu pendekatan yang mungkin terasa lebih berbeda daripada apa yang diajarkan dalam pembelajaran matematika yang secara konvensional ya. Dan itu mungkin menjadi jalan tempuh untuk kita menghadapi anak-anak yang waktunya pelajaran matematika agak sedikit kesusahan gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ke praktek kita nanti, biasanya saya awali dulu dengan teori ya, tentang kita ingin membuat satu kerangka berpikir terlebih dahulu dalam workshop kita pada siang hari. Oke, ada yang tahu ini gambar apa Ibu? Gunung es ya, bukan es batu ya Bu ya. Ya, takutnya terbayang-bayang es batu karena panasnya Surabaya dalam satu minggu ini ya. Oke, mungkin ini fenomena alam yang mungkin tidak akan terjadi di Indonesia Bapak Ibu semuanya ya. Adanya mungkin ada di benua-benua Antartika, benua es ya. Mungkin ada gunung es besar kayak gitu. Nah, ini kan fotonya kelihatannya dari bawah laut sehingga kelihatan semua utuh nih. Kelihatan besar kan ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, coba deh sekarang kita pikir. Coba kita posisinya di atas permukaan air laut ini. Kira-kira kelihatan semua utuh? Tidak. Apa yang kelihatan? Hanya nampak aja. Hanya yang nampak aja kan ya ini ya. Kira-kira yang nampak kecil apa besar Bapak Ibu? Kecil. Nah, ini adalah salah satu fenomena alam yang mungkin bisa menggambarkan suatu fenomena sosial juga, terutama di lingkungan kita ya, dunia pendidikan kita. Kita sebagai manusia itu mempunyai batas dalam cara pandang kita Bapak Ibu semuanya ya. Sehingga kita cenderung melihat itu dari apa yang nampak saja ya. Kita manusia biasa jadi lihatnya dari apa yang nampak aja. Dari apa yang nampak itu kemudian kita sebagai manusia biasanya membuat kesimpulan dari apa yang kita lihat aja. Betul nggak Ibu? Betul ya. Nah, mungkin sering banget terjadi di lingkungan kita ya. Kalau kita ketemu sama orang, tiba-tiba ada orang cekcok gitu ya, kita pasti lihat kayaknya salah nih si A deh. Padahal kita belum tahu permasalahan yang sebenarnya. Cuma kita lihat dari apa yang kelihatan aja pas kita tadi lihat ya. Nah, fenomena ini bisa menggambarkan suatu keadaan di mana biasanya ada sesuatu hal yang melatar belakangi dari apa yang nampak di permukaan ya. Contoh permasalahannya seperti ini. Ada satu anak nih yang kesusahan dalam belajar matematika misalnya ya. Pas waktunya tematik bab matematika hitung-hitungan itu si anak ini pasti nggak bisa itu sama teman-temannya yang lain gitu, nggak gampang nyantol kayak gitu. Nah, kalau kita sebagai manusia mungkin kita akan lihat kayaknya emang si anak ini nggak bisa deh matematikanya. Ya udah kan taruh belakang aja, nggak bikin repot yang lain, kasihan teman-temannya yang lain kayak gitu. Nah, itu contoh aja gimana kita itu sebagai manusia biasa melihat dari apa yang nampak aja. Nah, terkadang permasalahan itu anak itu mempunyai latar belakang yang mempengaruhi kenapa si anak itu terlambat dalam pelajaran matematikanya. Nah, itu tersusun di apa yang di dalam air laut ini Bapak Ibu. Bisa jadi anak terlambat pelajaran matematikanya itu kan kelihatannya di luar aja. Yang di dalam ini bisa jadi gaya komunikasi kita yang kurang dipahami oleh si anak itu. Si anak merasa butuh untuk pendekatan lebih ya dengan gurunya. Si anak kurang nyaman dengan teman dan lingkungannya. Si anak kurang nyaman juga dengan yang kita ajar misalnya. Si anak juga mungkin kurang nyaman atau kurang memahami media yang kita pakai. Dan mungkin si anak ada kecenderungan bahwasanya dia anak yang aktif ya, anak yang dominan sama otak kanan, sehingga mencerna pelajaran matematika yang identiknya adalah otak kiri agak sedikit kesusahan. Nah, metode Vingermatic itu kita berusaha untuk mengakomodir semua anak dengan dominasi otak kiri dan otak kanan untuk belajar tentang matematika. Karena pada dasarnya metode Vingermatic itu adalah
otak kiri, tapi pendekatannya menggunakan otak kanan. Nah, maka dari itu kita akan belajar lebih jauh lagi tentang bagaimana pendekatan otak kanan dan otak kiri dalam bekerja ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan, ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Oke, ada 3 poin ya. Yang pertama adalah tentang dinamika belajar, yang kedua adalah otak manusia, dan yang ketiga adalah tentang pinjermetik. Kita akan lebih banyak tentang pinjermetiknya ya. Oke, yang pertama adalah tentang dinamika belajar ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan ya. Biasanya kalau di AJI, dinamika belajar itu identiknya kita sebut sebagai syarat belajar. Bapak Ibu biasanya sebelum mengawali pembelajaran, biasanya apa yang dilakukan terlebih dahulu? Apa sih? Buat perencanaan sebelum pas di kelas ya, sebelum mau materi. Seperti apa ini? Ice breaking kayak gitu. Ya. Nah, simbolnya juga seperti itu Bapak Ibu ya. Kita namakan biasanya sebagai syarat belajar. Nah, syarat belajar itu tujuannya untuk apa? Sebenarnya ada 3 poin yang ingin kita bentuk ya. Yang pertama itu adalah kita ingin menumbuhkan konsentrasinya dulu ya. Ya kenapa ini kok penting? Ya pasti Bapak Ibu anak di kelas tapi pikirannya masih pengen jajan di kantin. Apa pelajaran yang kita berikan maksimal? Saya yakin tidak ya. Nah, maka dari itu perlunya kita untuk membuat atau menumbuhkan fokus dan konsentrasinya. Begitupun Bapak Ibu semuanya ya, sebelum kita akan mulai workshop kita pada siang hari ini, juga Bapak Ibu semuanya ya wajib untuk fokus dan konsentrasi terlebih dahulu ya. Oke, tadi sudah diajak untuk tes konsentrasi sama Kak Dea ya. Nah, sekarang saya mau ajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk tes konsentrasi terlebih dahulu ya. Kalau saya, ini namanya tepuk warna Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang merah berarti tepuknya 1 kali. Bisa ya? Nah, kita coba dulu deh. Baik, siap ya? Konsentrasi. Oke, coba deh. Biar kompak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, merah. 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 Meja. Merah. 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 Meja. Merah. 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 Oke, sekarang yang kedua, kalau saya bilang kuning berarti tepuknya 2 kali Bapak Ibu ya. Kalau kuning berapa kali? 2 kali. Kita coba kuning. Kucing. Kuning. Kuning. Merah. Kuning. Merah. Kuning. Merah. 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 Kuning. 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 Oke, yang ketiga kalau saya bilang hijau tepuknya 3 kali. Kalau hijau berapa kali Bu? 3. Oke, kita mulai lagi. Merah, kuning, hijau, hijau, merah, hijau, kuning, kuning, merah, merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Oke, konsentrasinya luar biasa. Sekarang namanya adalah tepuk angka ya. Kalau saya bilang tepuk 1 berarti tepuknya berapa kali Bu? 1. Kalau saya bilang tepuk 2 berapa kali? 2. Kalau saya bilang tepuk 3 berarti 3. Nah, sekarang ada gerakannya Bapak Ibu ya. Kalau tepuk 1 berarti tepuknya di tengah aja ya. Kalau tepuk 2 berarti kanan dan kiri ya. Kalau tepuk 3 berarti kanan, kiri, atas. Bisa dipahami? Kita coba dulu. Kita coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 3. Baik, sekarang saya lanjutkan. Kalau saya bilang tepuk 4 berarti
Ini sangat 50 Ibu. Tepuk. Kalau saya bilang tepuk 4 berarti kanan 2 dan kiri 2. Kalau tepuk 5 Ibu. Kanan 2, kiri 2, 1 atas. Betul. Kalau tepuk 6. Oke, betul ya. Kita coba dulu ya. Sampai 6 aja deh. Oke, kita coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Oke, cukup. Sekarang perkalian ya, Bu ya. Tepuk 1 kali 3 berapa ini? Tepuk 1 kali 4, tepuk 2 kali 3, tepuk 3 dikali 5, 50. Bisa? Oke. Ya, jawabannya itu adalah tepuknya tadi. Oke, coba ya. Kita coba dulu. Tepuk 1 kali 3. Berapa ya? 3 ya. Gerakannya kok sakitan aja. Tepuk 1 kali 3. Tepuk 2 kali 3. Tepuk 3 dikali 5. 5 pas 15 ya. Oke, baik. Nah, alhamdulillahnya pada dasarnya adalah tujuannya adalah untuk membentuk konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Ya, nggak usah terlalu banyak. Yang penting fokusnya si anak ada di dalam kelas kita ya. Nah, yang kedua yaitu adalah semangat. Syarat belajar kita yang kedua yaitu adalah semangat ya. Saya lihat tadi kayaknya sudah semangat ya. Tapi saya perlu tes dulu semangatnya sudah ada apa belum nih. Tadi kan baru tepuk apa ya? Tepuk semangat ya. Ya. Kalau di SDNK dalam satu ini ada tepuk semangat yang khas gitu nggak sih? Ada. Gimana itu? Boleh. Tepuk semangat. Dang. Ding, dung, set. Aha, Guru-guru yang lain ya. Oke, siapa ya? Udah boleh. Ayo Bunda. Itu nanti setelah workshop ini nanti selanjutnya kalau anak-anak tepuk semangatnya harus kayak gini ya. Ya, saya ya. Oke. Ayo. Siapa itu? Nah, kayak itu Bu ya nanti Bu ya. Kelas 3. Pokoknya kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelas 6 nggak apa-apa ya. Beda sendiri. Oke, baik. Syarat belajar kita yang kedua jadinya apa Bapak Ibu? Semangat ya. Kalau syarat belajar kita yang pertama tadi apa? Konsentrasi. Syarat belajar kita yang kedua yaitu adalah sekarang yang ketiga yaitu adalah gembira. Bapak Ibu, ada penelitian yang membuktikan bahwasanya di anak TK sama SD itu daya serap peserta didiknya itu sangat baik dan maksimal, terutama SD kelas kecil ya. Kira-kira faktornya menurut jenengan kalau dari asumsi aja kira-kira apa itu yang faktor utamanya? Gembiranya karena apa itu Ibu? Gak punya masalah. Gak perlu banyak ya.
Apalagi ganti kurikulum ya Bu ya. Masih terus lagi ya. Oke. Salah satu faktornya itu adalah karena pembelajarannya yaitu sangat menggembirakan biasanya Ibu ya. Karena kemasannya kalau di TK sama SD kelas kecil itu adalah belajar sambil bermain. Jadi nggak kerasa kalau dia lagi belajar, rasanya lagi bermain. Ya. Apalagi di TK ya. Di TK kan kalau diajarin gurunya tentang warna, itu salah satunya menggunakan lagu Balon Itu Ada 5 kan ya. Perkenalkan menggunakan lagu itu. Nah kira-kira pas aku nyanyikan lagu Balon Itu Ada 5, gurunya sambil nangis atau sambil gembira ini? Sambil gembira ya. Makanya anak-anak tertularkan juga ikut gembira dan senang. Akhirnya mungkin dalam waktu yang lama masih ingat sama Balon Itu Ada 5 ya. Bapak Ibu masih ingat sama lagu Balon Itu Ada 5? Ya, saya yakin masih ya. Baru kemarin kan lulus TK-nya ya. Oke, nah. Enggak TK. Kuliah ya. Oke, baik. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, untuk mengawali kegembiraan kita di siang hari ini, kita awali dengan tepuk gembira. Nah, saya contohkan dulu tepuk gembiranya. Tepuk gembira. Rok 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 gembira. Gembira, hore. Bisa lihat? Bisa. Nah, kita coba dulu. Tepuk gembira. Gembira. Gembira, hore. Gitu ya. Nanti di kelas boleh dicoba ya. Gembira. Oh, gembira. Gembira. Tepuk gembiranya syaratnya satu Ibu, giginya dilihatkan ya, menandakan sudah gembira ya. Oke, berarti syarat baca kita yang ketiga apa Ibu? Gembira. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Gembira. Oke, baik, semuanya sudah ya, sudah konsentrasi, semangat dan juga sudah gembira. Kita langsung aja lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan, berapa jumlah otak manusia Bapak Ibu? 2. Satunya di sini. Satunya di mana Ibu? Kanan dan kiri. Di mana Ibu? Oke. Ada yang backgroundnya anak sains ya Bu di sini? Oh nggak ada ya? Oh. Biasanya kalau ada anak sains, biasanya saya dibantai Bu. Kalau dalam ilmu sains ada banyak Kak. Gak hanya satu aja itu otak manusia, tapi ada beberapa macam bagiannya ya. Tapi kalau biasanya kita yang belajar di ilmu sosial ya, terutama psikologi dan pendidikan, identiknya otak manusia itu ada satu Ibu, tapi ada 2 bagian. Ya, yaitu ada otak kanan dan otak kiri. Otak kanan dan otak kiri ya, nggak ada otak-otak ya. Otak kanan dan otak kiri. Nah, perbedaannya seperti ini. Identiknya kalau otak kanan itu lebih visual ya, suka hal yang berbau kreativitas, musik, olahraga. Pokoknya identik anak yang aktif itu anak otak kanan. Sementara otak kiri itu identik anaknya itu aktif ya, tapi sistematis daya pikirnya ya, logikanya main. Dan kalau diajarin tentang baca tulis ataupun hitung, ini si anak dengan dominasi otak kiri gampang banget nyantol. Ya, kira-kira kalau di kelas pasti ada perbedaan ya. Kira-kira nemu ya Bu ya. Ada anak yang pintar banget waktunya olahraga itu suka banget. Ada anak yang nggak suka olahraga tapi suka waktunya matematika itu suka. Nah itu memang karena kecenderungan pembeda dari otaknya ya, bagian otaknya. Nah mungkin Bapak Ibu pernah deh, saya yakin melihat atau membaca ataupun lihat podcastnya Dr. Aisyah Dahlan. Tahu ya Dr. Aisyah Dahlan ya? Iya. Biasanya dia parentingnya ya, dia salah satu pakar parenting ya. Beliau pernah menyebutkan bahwasanya anak laki-laki sama anak perempuan itu ada kecenderungan otaknya itu berbeda. Maksudnya seperti apa? Kalau anak laki-laki itu identik dominan sama otak kanannya itu kalau anak laki-laki ya.
kalau anak perempuan itu dominan sama otak kirinya. Nah, mungkin ini salah satu hal ya yang mungkin menjadi pembenar dari asumsi yang beliau katakan. Pernah nggak Bapak Ibu, pas waktu di umur anak 3 tahun ya, biasanya anak 3 tahun nih, laki-laki sama perempuan, yang paling aktif, suka lari-lari, manjat-manjat, loncat-loncat itu anak laki-laki apa anak perempuan Ibu? Anak laki-laki ya. Tapi ya, kita membahas tentang yang rata-rata ya pada umumnya ya. Mungkin kebanyakan ya, tapi kalau secara kita temukan secara personality mungkin ada ya, bahkan ada anak yang perempuan yang juga aktif banget kayak gitu ya. Nah, biasanya kadang juga anak perempuan di usia 3 tahun 4 tahun itu diajarin membaca tulis itu lebih gampang nyantol daripada anak laki-laki. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ya. Nah, terkadang hal seperti ini terjadi karena memang anak perempuan itu lebih dominan sama otak kirinya. Nah, hal ini itu terbawa Ibu ketika anak ini di masa sekolah di SD, SMP maupun SMA. Makanya kebanyakan ya kalau kita ngajar gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga menemui atau barangkali belum ada yang tersirat gitu ya. Anak laki-laki itu cenderung kalau waktunya olahraga lebih suka ya. Waktunya olahraga nih, nah langsung dia keluar bulan, ambil bola dan mau main bola. Padahal gurunya masih di kelas, belum ada instruksi untuk keluar. Nah kalau anak perempuan biasanya gampang banget diajarin tulis tulisannya lebih bagus gitu ya. Terus ngitung-ngitungnya juga lebih gampang nyantol daripada anak laki-laki. Nah hal ini yang menjadikan kalau anak laki-laki sama anak perempuan itu rata-ratanya ada kecenderungan yang berbeda ya, antara bagian otak kanan sama otak kiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya, kalau ada anak yang aktif sekali, terus pelajarannya terkait akademik, terkait matematika harus bagaimana? Nah, ini terus akhirnya salah satu kita memunculkan metode Pintermedic ini sebagai bagian dari mempelajari matematika yang aslinya adalah otak kiri menggunakan pendekatan otak kanan. Jadi ada visualisasinya dalam kita berkenalan dengan konsep angkanya, ya. Oke, bisa terpahami ya Bu ya? Itu untuk mengawali teoritis kita dalam pembelajaran Pintermedic. Nah, apa itu Pintermedic? Pinter itu apa itu? Dari Kalau math, bukan metik ya Bu ya, bukan sepeda metik ya. Oke. Baik, ya jari matika sih kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi kalau kita membuat definisi yang lebih luas lagi, yaitu metode berhitung menggunakan jari tangan secara tepat dan akurat, yang biasanya diajarkan dengan cara yang mudah, cepat dan menyenangkan. Ada tahapannya itu, kenapa disebut dengan mudah, dan ada pendekatan dalam cara kita berkenalan sehingga perkenalan angkanya terasa lebih menyenangkan. Oke, manfaatnya apa sih? Yang pertama adalah memperkenalkan kepada siswa tentang operasinya aritmatika dasar tambah kurang kali bagi. Penting nggak sih kalau di SD itu aritmatika dasar? Penting ya. Kira-kira kalau di SD operasi hitung itu diajarkan mulai dari kelas berapa? 1 ya. 1 sudah ada, tapi masih penjumlahan yang sederhana ya. sudah mau pinjam itu. Oh, sudah pakai pinjam. Pakai pinjam. Pakai teknik susun pinjam. Ya. Kalau kelas 3 sudah perkalian ya malah. Baru dari kalian ya. Oh, kalian. Penjumlahan berulang kan. Oh, penjumlahan berulang, tapi dengan angka yang sama ya. Kalau kelas 4, 5, 6 malah sudah ini ya. Ribuan yang operasi hitungnya. Baik, nah itu adalah pentingnya kita belajar tentang operasi hitung yang terutama untuk anak yang usia dini ya. Nah, sebagai guru juga kita boleh dinikmati belajar Pintermedic sebagai inovasi dalam mengajarkan anak. Yang kedua adalah melatih saraf motorik halus anak. Karena jari kita yang digerakkan ya, melatih jari-jari kita. Kalau sudah usia dewasa bisa disebut motorik halus dari sini. Melatih motorik halus dari sini. Kan di sini kelas semua. Atau disebut dengan terapi asam urat boleh? Iya. Boleh ya. Oke, berarti ini saya ganti harusnya ya. Melatih apa? Menyembuhkan asam urat. Menyembuhkan asam urat gitu ya. Salah satu manfaat berarti ya.
Terus yang ketiga adalah melatih dan meningkatkan kemampuan berhitung. Yang keempat adalah menumbuhkan rasa percaya diri terhadap belajar berhitung. Yang ketiga adalah membantu citra diri dan percaya diri bahwa mereka adalah anak yang cerdas. Sekarang ini kayaknya saya pernah dapat dilihat di media sosial ada isu bahwasanya TK akan sudah dimasuki tentang operasi itu ya? Iya, itu di media. Ya ada nggak tuh isu kayak gitu? Rumor ya. Tapi kalau di sekarang kan TK belum boleh ya. Baru pas waktu SD-nya ya. Banyak di PAUD itu sudah berbeda. Hanya sekilas Ya. Kalau dalam kurikulumnya sih belum langsung ke operasi ya, tapi baru ke pengenalan konsep dulu ya. Nah, mungkin ini akan jadi pentingnya untuk kita belajar inovasi tentang operasi hitung yang lain ya, salah satunya menggunakan metode Fingerman. Oke, sekarang kita akan belajar dan praktek metode Fingerman. Nah, untuk itu saya harap Bapak Ibu semuanya aktivitas yang bersentuhan dengan tangan kanan dan tangan kirinya sementara diletakkan dulu ya. Kita akan belajar berhitung menggunakan Fingerman ya. Ada langsung diletakkan. Sudah selesai Ibu. Apa nih? Oh, gini. Kalau ada yang ini. Oke, kita akan berhitung menggunakan jari tangan kita. Biasanya kalau 10 jari tangan kita ini digunakan untuk berhitung sampai angka berapa Ibu? 10 aja. Kalau ada soal 20 ditambah 35. Tapi nggak boleh. Oh, nggak boleh pakai coret-coretan misalnya. Oh, di depan di belakang begitu. Dua menang, dua. Coba ini dia piting. Kalau ujian nggak boleh bawa piting kan? Oke, nah untuk metode Fingerman ini kedua tangan kita akan kita gunakan. Tangan kanan kita digunakan untuk satuan dan tangan kiri digunakan untuk angka puluhan. Kira-kira bingung kalau ini saya nggak sebagai tangan kanan? Enggak ya, biar sini, ini kanan, ini kiri ya. Nah gitu aja ya. Tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan digunakan untuk tangan kiri digunakan untuk Oke, nah ada lagunya dalam perkenalan konsep ini, yaitu pakai lagu balonku ada 5, tapi lupa liriknya. Bisa lihat teman? Terus? Kiri puluhan. Terus? Dua digenggam. Aduh, kayaknya kita pintar deh sudah. Lagunya kemudian, oke, lagunya seperti itu. Apa-apanya dimulai dari siap-siap berhitung. Oke, kita coba dulu. Siap-siap berhitung. Tanganku Ada 2, tangan kanan satuan, tangan kiri puluhan. dua. Digenggam. Oke, nah tangan kanan untuk Satuan. tangan kiri untuk Puluhan. Oke, sudah paham ya Ibu ya? Nah, sekarang kita akan berjalan dengan konsep angkanya. Kita pakai tangan kanan kita dulu ya. Kita akan coba. Ini adalah angka 1, ini adalah 2, ini 3, ini 4. nah 5-nya seperti ini ya Bu ya. 5-nya namanya apa Ibu? Oke, terus 6-nya seperti ini, 7 seperti ini, 8, 9. Sampai 9 aja ya. Kan kemarin ada yang bilang ini 10 kan ya? 6, 7, 8, 9, 10. Kita ganti ya, ini 9. Oke? Nah, limanya jempol ya. Nah, ya, 5-nya jempol ya Bu ya. Nanti kalau habis pulang sekolah terus belanja di pasar habis 5.000 ya bilangnya ke suami habis 5.000 ya kita pakai jempolnya aja ya. Oke, nah kita akan berkenalan dengan ini menggunakan tepuk angka ya. Tepuk angkanya, angka-angka ini adalah otak kiri ya. Nah visualisasi ini adalah otak kanan. Caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Caranya seperti ini. Tepuk angka, prok prok prok. 1 sate, gerakannya sate miring ya. Gak ada sate makannya gini kan ya. Sate. 2 gunting, guntingnya digerakkan. 3
garpu, garpunya ke bawah ya. 4. Nah, 4-nya yang kelingkingnya digoyang-goyangkan itu bisa? 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 Bisa gitu. Oh, bisa. Ah, nggak apa-apa Bu. Untuk awal gerak semua nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Pemakluman ya, oke. 4 terus apa Bu? 4 si kecil, 5 si gendut, 6 pistol, 7 senapan, 8 si keong. Keong jalan ya. Keong jalan ya. Jalannya kan miring ya Bu ya, keong ya. Si keongnya gini ya. Terus 9 kipas-kipas. Bisa ya? Oke, kita coba dulu ya. Ayo. Biar gak kaku, kita coba dulu. Siap-siap semuanya. Tepuk angka. 1 sate, 2 gunting, 3 garpu, 4 si kecil, 5 si gendut, 6 pistol, 7 senapan, 8 si keong, 9 kipas-kipas. Oke. Nah, ini namanya adalah ini kita sebut biasanya dengan cantol rangkai ya. Nah, kira-kira nanti nyantol apa enggak? Kita coba tes dulu ya. Oke. Tadi si gendut angka berapa Ibu? 5. Kalau kipas-kipas 9. Kalau sate 1. Kalau gunting 2. Kalau si kecil 4. Kalau pistol 7. Kalau senapan 7. Kalau si keong 8. Kalau si gendut 5. Kalau senapan 8. Senapan 7. Pistol 6. Kipas-kipas 9. Senapan 7. Kalau senapan gitu dulu. Senapan 7 ya. Oke, kalau pistol 6. Oke, ingat ya jari-jarinya ya. Oke, soalnya ini 7 ya. Oke, sementara kita rubah dulu ya. Nah, itu kalau tangan kanan, kalau tangan kiri juga sama ya. Tapi kalau tangan kiri, satu jari tangan kiri berarti nilainya adalah 10, 20, 50, 90. Jadi kalau kita buka keduanya jadi angka berapa Ibu? 9 ya. Gak perlu pinjam kaki ya. Gak perlu pinjam tangan juga ya. Oke. Kalau waktunya ujian kayaknya udah cukup deh. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, operasi hitungnya adalah ketika saya bilang tambah berarti tinggal dibuka. Kalau saya bilang dikurangi berarti tinggal ditutup. Kita coba dulu ya. Kita pakai tangan kanan dulu ya. Kalau saya bilang gak ada yang lain ya. Oke, baik. Biasanya pelajaran operasi hitung itu efektif banget ketika kita sering memberikan drill soal ya, atau soal mencoret. Nah, kalau dalam ujian metik ada tahapan untuk memberikan soal mencoret. Yang paling pertama adalah kita nanti menggunakan peraga, maksudnya sebagai guru kita mencontohkan.
sekaligus memberikan pakai bahasa. Contohnya seperti ini. Tambah 2 berarti buka 2 ya. 1, 2. Jarinya dibuka 2. Sambil kita juga bilang buka 2. Kalau saya bilang tambah 2 lagi berarti dibuka 2 lagi. Sambil bilang buka 2. Kalau saya bilang kurangi 3 berarti ditutup 3. Sambil bilang tutup 3. bisa dipahami ya? Oke, kita pakai tangan kanan kita dulu ya. Kalau saya bilang siap berhitung, tangannya dikepalkan ke depan sambil bilang siap berhitung. Saya kali lagi, siap berhitung. Tambah 1 Buka 1. tambah 2 Buka 2. tambah 1 Buka 1. kurang 2 Tutup 2. tambah 1 Buka 1. oke, jawab 3. 3. Bisa ya? Sekali lagi, siap berhitung. Tambah 2 Buka 2. tambah 1 Buka 1. tambah 1 Buka 1. kurang 3 Tutup 3. tambah 2 Buka 2. oke, jawab 3. 3. Sekarang gantian tangan kirinya. Oke, siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 10 Buka 1. Oke, saya ulangi. Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 10 Buka 10. tambah 20 Buka 20. tambah 10 Buka 10. kurangi 30 Tutup 30. oke, jawab 10. Kalau bukanya dari telunjuk ya Ibu ya. Ya. Kalau tutupnya dari telinga. Gak boleh ini ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Apalagi jari tengahnya nggak boleh ya. Oke, seperti itu ya. Kita coba lagi yang puluhan. Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 20 Buka 20. tambah 20 Buka 20. kurangi 30 Tutup 30. tambah 20 Buka 20. oke, jawab 30. sekarang kedua tangannya. Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 30 Buka 30. tambah 2 Buka 2. kanan ya, tambah 10 Buka 10. tambah 1 Buka 1. kurangi 30 Tutup 30. oke, jawab 13. 13 ya. Ada yang selain 13? Jari kiri 1, jari kanan 3 gitu ya. Nggak apa-apa. Jawabnya 13 ya. Sekali lagi, siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 20 Buka 20. tambah 3 Buka 3. tambah 20 Buka 20. kurangi 30 Tutup 30. tambah 1 Buka 1. oke, jawab 14. Ada yang bilang? Oh, 14. Oke, sekarang kalau saya bilang tambah 12 berarti gimana Ibu? Buka langsung buka. Langsung aja Bu ya, buka 12. Gak usah 10 sama 3. Kelamaan dia langsung 12. Kalau saya bilang tambah 22 berarti langsung 20. Buka 22. Oke, kita coba dulu. Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 22 Buka 22. tambah 11 Buka 11. tambah 11 Buka 11. kurangi 21 tambah 11 Tambah 11. oke,
jawab. 34 Bapak Ibu. 30. Kurang dikit Bu, gak apa-apa Bu, kurang. Oke, jawabannya 34 ya. Sekali lagi, konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi di Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 21. bukan 21, Tambah 21. bukan 21, Kurangi 12. bukan 12, Tambah 14. bukan 14, Kurangi 23. untuk 23, Oke, jawab. 21, 21. 21 jawabannya. ya, Jadi beda-beda Bu ya. Ada yang gini. Ada yang gini. Oke, nggak apa-apa. ya, Terpahami deh. Sekarang tahapan feel yang lain adalah kita nggak pakai bahasa ya. Kita nggak pakai bahasa. Jadinya itu ya. Boleh. Jadinya sih bebas ya, namanya ya. Boleh keluar, boleh. Ini senyaman. Ini dia. Oke. Tahapan berikutnya yaitu adalah kita tidak menggunakan bahasa lagi. Jadi ketika saya bilang tambah 2 langsung dibuka kedua jarinya ya Bu ya. Tambah 2 lagi langsung buka kedua jarinya dan langsung nggak usah ngomong ya. apalagi saya mikir, Oh, iya loh. oke, baik. Oke, sambil ditulis dulu boleh? Nggak apa-apa, ditulis dulu ya. Kalau masal. Oke, ditulis dulu. 2 menit untuk tulis ya, karena nanti akan dibuatkan sertif oleh kakak-kakaknya nanti ya. Kita masih pakai yang 4 jari aja ya. Masih 4 jari. Oke, drillnya sekarang nggak pakai bahasa ya. Ketika saya bilang tambah 2 langsung buka 2, tambah 2 langsung buka 2, kurangi 3 langsung buka 3 ya, dan seterusnya. Baik, kita coba dulu. Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 2, tambah 2, kurangi 3, tambah 2, tambah 1. Oke, jawab. Tangan kirinya siap berhitung. Tambah 10, tambah 20, tambah 10, kurangi 30, tambah 20. Oke, jawab. Kedua tangannya siap berhitung. Tambah 30, tambah 2, tambah 1, tambah 10, kurangi 30, kurangi 2. Oke, jawab. 11. 11. Istimewa, tidak semua orang bisa. Jawabannya 11 ya. Oke, kita lanjutkan. Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 21, tambah 11, tambah 12, kurangi 23, tambah 12. Oke, jawab. 33. Bisa ya Ibu ya? Nah, sekarang kita naikkan dikit drill motornya. Tadi
Tadi kan ada jedanya ya. Tambah 1, tambah 2, ada jedanya ya. Sekarang nggak pakai jeda. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 1, tambah 1, tambah 2, kurangi 3, tambah 2, tambah 1. Oke, jawab. Sekali lagi siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 1, tambah 2, tambah 1, kurangi 3, tambah 2, tambah 1, kurangi 4, tambah 2. Oke, jawab. Gantian tangan kirinya, siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 10, tambah 20, tambah 10, kurangi 30, tambah 20, tambah 10, kurangi 40, tambah 30. Oke, jawab. Sekali lagi siap berhitung. Tambah 20, tambah 20, kurangi 30, tambah 20, tambah 10, kurangi 40, tambah 20, tambah 10. Oke, jawab. Sekarang kedua tangannya siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 20, tambah 1, tambah 10, tambah 3, kurangi 3, tambah 2, tambah 10. 43. Sekali lagi ayo. Konsentrasi. Siap berhitung. Tambah 20, tambah 2, tambah 10, tambah 2, tambah 10, kurangi 3, kurangi 30, tambah 20, tambah 2. Oke, jawab. 33. Salah. 33 ya. Sekarang digabung ya. Puluhan dan satu aja. Tambah 21, tambah 11 ya. Oke, konsentrasi. Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 11, tambah 21, tambah 11, kurangi 22, tambah 11, tambah 12. Oke, jawab. Berapa Bapak? Berapa? Oh gitu ya. Oke, baik. Durasinya agak diperlambat dikit. Oke. Konsentrasi. Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 21, tambah 11, tambah 11 lagi, kurangi 22, tambah 23, kurangi 21. Oke, jawab. 23. Oh, bebas Ibu. Ya, bebas. Senyamannya aja saja. 1 tambah 14, 15 Ibu. Oh, jadi. Oke. Baik, 1 tambah 14 ya. Kan berarti buka 1 dulu. Nah, tambah 14 kan berarti buka 10. Terus tambah 4. Nah, tambah 4 itu berarti nanti tutup 1 buka 5. Nanti materinya habis ini. Materinya habis ini ya. Tahapannya nanti habis ini ya. Oke. Baik. Nah, oke, kita latihan dulu ya. Kelihatan yang belakang? Maju Pak Red. Oh, sangat ya. Lampu matinya enggak? Oke, baik. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1. Siap berhitung. Tambah 1, tambah 2, tambah 1. Oke, jawab. Nomor 2, siap berhitung. Tambah 2, tambah 1, kurangi 1. Oke, jawab. Nomor 3, siap berhitung. Tambah 3, kurangi 2, tambah 1. Oke, jawab. Nomor 4, siap berhitung.
tambah 2 kurangi 3. Oke, jawab 1. Nomor 5, siap berhitung. Tambah 4 kurangi 3 tambah 1. Oke, jawab. Nomor 6, siap berhitung. Tambah 2 kurangi 1 tambah 3. Oke, jawab. Nomor 7, siap berhitung. Tambah 2 kurangi 4. Oke, jawab. Nomor 8, siap berhitung. Tambah 2 kurangi 2 tambah 4. Oke, jawab. Nomor 9, siap berhitung. Tambah 1 tambah 3 kurangi 2. Oke, jawab. Nomor 10, siap berhitung. Tambah 1 tambah 1 tambah 2. Oke, jawab. Nomor selanjutnya, siap berhitung. Tambah 10 tambah 20 tambah 10. Oke, jawab. Nomor 2, siap berhitung. Tambah 20 tambah 10 kurangi 10. Oke, jawab. Nomor 3, siap berhitung. Tambah 30 kurangi 20 tambah 10. Oke, jawab. Nomor 4, siap berhitung. Tambah 20 tambah 20 kurangi 30. Oke, jawab. Nomor 5, siap berhitung. Tambah 40 kurangi 30 tambah 10. Oke, jawab. Nomor 6, siap berhitung. Tambah 21 kurangi 11 tambah 23. Oke, jawab. 33. Nomor 7, siap berhitung. Tambah 12 tambah 21 kurangi 13. Oke, jawab. 20 ya. 20 Pak. 20. Nomor 8, siap berhitung. Tambah 24 kurangi 12 tambah 22. Oke, jawab. 34. Oke, 34. Nomor 9, siap berhitung. Tambah 31 tambah 13 kurangi 4. Oke, jawab. 40. Nomor 10, siap berhitung. Tambah 41 kurangi 10 tambah 1. 32 ya. Tambah yang pertama bisa ini. Gampang ya. Ada yang tanyakan dulu? Aman ya? Aman. Sekarang kita lanjutkan nih. Ada yang tanyakan dulu? Aman ya, Bu ya? Gampang ya? Nah, tadi kan kita belum pakai jempolnya ya? Nah, kita belum pakai jempolnya nih. Sekarang kita akan pakai jempolnya ya. Jempolnya tadi angka berapa, Ibu? 5. Nah, jadi ketika saya bilang tambah 5, berarti gimana? Jempolnya aja ya. Oke, kita coba dulu. Siap berhitung. Siap berhitung. Tambah 2 tambah 1 tambah 5